Dan Bapak Ibu hadirin juga pemirsa, selanjutnya kita akan mendengarkan keynote speech dari tokoh lingkungan hidup nasional yang telah meletakkan fondasi kebijakan berkelanjutan di Indonesia. Dengan hormat kami mengundang Profesor Emil Salim untuk naik ke atas panggung dan menyampaikan keynote speech. Kepada Profesor Emil Salim, kami persilakan. Tanda kalau waktunya tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara hadirin yang saya hormati semua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, yang perlu kita manfaatkan untuk membahas masalah pokok yang berkaitan dengan alam lingkungan yang menyangkut keberlangsungan kehidupan bangsa dan tanah air kita. Kita berada di khatulistiwa. Indonesia dikaruniai alam tropis dengan musim hujan dan musim kemarau. Kita dianugerahi alam yang subur, hutan tropis yang kaya. Indonesia dari sudut alam, kekayaan hewan, binatang, sumber daya alam tergolong dalam negara yang terlangka di dunia bersama dengan Brazil. Tetapi masyarakatnya miskin. Pendapatan Indonesia tergolong masih rendah. Kita tergolong dalam negara berkembang. Karena itu, kebanyakan dari kita merasa bahwa prioritas utama tanggung jawab kita membangun tanah air. Namun, pertanyaan timbul, membangun yang bagaimana? Apakah dengan membangun, sehingga dengan pembangunan itu membongkar hutan, membuka tanah, sehingga melahirkan banjir pada musim hujan, dan memusnahkan ribuan manusia, rumah, desa, dan sebagainya. Apakah itu yang kita maksud dengan pembangunan? Apakah kita bermaksud pembangunan membangun pabrik dan industri yang mencemari udara, menimbulkan penyakit-penyakit yang menimpa rakyat kecil? Alam dan manusia saling berkaitan. Maka tiap-tiap kita, bukan hanya pemerintah, mempunyai kewajiban untuk menjalankan kehidupan kita, menempuh pekerjaan dengan menyatukan alam, manusia, dan kerja di dalam satu kesatuan. Kita hidup dalam lingkungan alam, bukan dalam lingkungan hampa alam. Dan alam tidak bisa berbuat apa-apa jika manusia dengan otak, teknologi, dan kemampuan akal pikirannya membongkar alam. Alam hanya bisa menjawab kembali dengan banjir
dengan kerusakan udara dan sebagainya. Maka lahir perjuangan membangun tanpa merusak, membangun dengan wawasan lingkungan. Sudah berkembang, sudah teriakkan puluhan tahun. Tetapi apakah betapa sulitnya menegakkan pembangunan berwawasan lingkungan. Tiap-tiap orang yang berjuang untuk lingkungan bukan orang yang bisa menjadi kaya, tetapi orang yang membongkar alam melalui pertambangan, industri dan sebagainya bisa menjadi orang-orang yang maju kaya di atas tumbukan kehancuran alam. Maka dalam hati kecil kita bertanya, kita manusia ini yang punya akal, otak, pikiran, ketika menghadapi pekerjaan pembangunan mencari nafkah kehidupan, bukankah kita dengan otak, akal, pikiran, hati nurani memanfaatkan alam tanpa merusak, agar kerja yang kita lakukan tidak menimbulkan banjir, menghancurkan anggota masyarakat lainnya? Bagaimana membangun tanpa merusak? Bagaimana membangun lingkungan hidup yang segar, udara bersih, air mengalir dan sebagainya? Bukan karena perintah dari pemerintah, bukan karena ada peraturan-peraturan, tapi hati nurani kita mendorong. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Disinilah aku berdiri menjadi pandu ibuku. Mana rakyat, penduduk, pemimpin yang mendasarkan dirinya menjadi pandu ibuku. Maka pertemuan-pertemuan seperti ini, pesan-pesan yang dapat dikembangkan, dicurahkan oleh para cendekiawan, apapun pekerjaannya, di pemerintah, di swasta, di masyarakat, tiap kita berkewajiban untuk membangun tanah air kita dengan menjaga kelestarian alam. Maka pada hari ini, jika kita berkumpul, jangan hanya berhenti pada bicara, pidato, tapi bertanya di dalam diri, what can be done? Apa yang kita perbuat? Tanah airku, tanah tumpah darahku, di mana aku berdiri, menjadi pandu ibuku, menjadi pandu alam, kekayaan tanah airku. Ya Allah, semoga ini menjadi pedoman bagi kita semua. Bukan hanya pemerintah, tapi kita, rakyat kecil, pemimpin dan sebagainya. Dengan doa itulah saya harap kita bertemu. Dan kalau kita pulang kembali ke rumah masing-masing, kita bertanya, apa yang bisa kita berbuatkah untuk tanah air Ibu Pertiwi? Terima kasih. Terima kasih kepada Profesor Emil Salim atas pandangan mendalam dan juga refleksi strategis mengenai pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan juga kelestarian lingkungan bagi generasi saat ini dan juga generasi mendatang. Kita hidup di alam, bukan kehampaan. Kita manusia yang punya alam, pikiran dan otak. Alam hanya menjawab apa yang manusia lakukan dan perbuat kepada alam. Itu dia kutipan dari Profesor Emil Salim. Kita beri tepuk tangan sekali lagi
Profesor Emil Salim kembali mengingatkan kita bahwa transisi hijau bukan hanya soal kebijakan tetapi juga tanggung jawab lintas generasi. Kita menyadari bahwa tantangan lingkungan hidup yang dihadapi Indonesia saat ini mulai dari perubahan iklim hingga kerusakan ekosistem menuntut lebih dari sekadar wacana tetapi juga aksi nyata. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.